Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hikmah Salwa Nailatul Afifah dari kelas 10 DPP 1. Di sini saya akan menerangkan apa saja perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Berikut ini adalah poin penting dari materi ini. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Baburullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis yang disebabkan oleh Portugis yang menghalang-halangi perdagangan Banda dan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh dari Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada saat perundingan berlangsung tanpa disangka, Portugis menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya saat itu juga. Hal tersebut membuat rakyat Maluku marah. Kemudian, perjuangan Sultan Hairun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Baburullah. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis, hingga akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Kemudian yang kedua adalah perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai 1630, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi belum berhasil. Meskipun demikian, Aceh tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Yang ketiga adalah ketangguhan Ayam Jantan Timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memiliki gelar Ayam Jantan Timur karena ketangguhannya melawan Belanda. Suatu ketika, Sultan Hasanuddin dan Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian Bongaya adalah yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Kemudian yang nomor 4 adalah serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan ini terjadi karena nafsu monopoli Belanda pada tanggal 8 November 1618. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Mech menyerang Jepara. Peristiwa tersebut meruncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Kemudian serangan kedua, pasukan Mataram dipimpin Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya pada tanggal 1 Agustus sampai 1 Oktober 1629. Namun sayangnya, serangan pertama dan kedua gagal karena kurangnya pembekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi pada 31 Desember 1799. VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini adalah gambar terkait VOC. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.